Shalom, kita lanjutkan kembali mengenai Tuhan Yesus menggunakan ular tembaga di ayat yang kelima dari pasal Bilangan 21. Oke, saya akan bacakan kembali dalam Bilangan 21 ayat yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Jadi kita kembali lagi, sekali lagi ingat konteksnya adalah di padang gurun, ya, peristiwa yang terjadi di padang gurun. Sekarang kita akan bahas mengenai ayat yang kelima secara detail, oke? Pertanyaan pertama dari ayat yang kelima, apa akibatnya kalau bangsa Israel tidak lagi bisa menahan hatinya di tengah jalan? Apa akibatnya? Kita lihat di situ ayat yang kelima bahwa mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ini akibatnya bangsa Israel atau orang Israel tidak bisa menahan hati di tengah jalan dan mereka melawan Allah dengan kata-kata dan juga melawan Musa. Pertanyaan berikutnya, kedua, apa bentuk perlawanan mereka kepada Allah dan Musa? Ya, apa bentuk perlawanannya? Ya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir ini? Itu kata orang-orang Israel. Orang-orang Israel berkata kepada Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir ini?" Saudara, pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi pada waktu mereka ada di Mesir, saudara? Dan bangsa Israel ketika berada di padang gurun, mereka berkata kepada Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, Musa?" Nah, sekarang kita akan kembali flashback apa yang terjadi di Mesir yang dialami oleh bangsa Israel ini, ya. Kita buka. Yang pertama yaitu Keluaran 1 ayat 8. Saudara buka di situ Alkitabnya, Keluaran 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa saudara, bangkitlah seorang raja ya baru memerintah tanah Mesir, ya, yang tidak mengenal Yusuf. Yang tidak mengenal Yusuf. Ayat yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk apa? Menindas mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Yang kedua kita lihat dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai yang ke-25. Di sana bahwa lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Dan di Keluaran 2 ayat 24, Allah mendengar mereka, mengerang, ya. Mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kemudian kita perhatikan lagi di Keluaran 3 ayat 7, Allah mengetahui penderitaan mereka. Keluaran 3 ayat 9, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Kemudian lihat lagi pasal 4 ayat 31 dalam Keluaran, mereka berlutut dan sujud menyembah. Ya, kemudian perhatikan lagi dalam Keluaran 6 ayat 5 sampai 6, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Jadi orang Israel ini mengerang dan berteriak kepada Allah, saudara, berteriak kepada Allah, dan oleh karena perbudakan yang diterima oleh orang Israel dari Mesir. Ketika Allah sudah mendengar mereka dan Allah mendengar dan menyelamatkan mereka, dan sekarang ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka malah berkata-kata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar, Musa, dari Mesir?" Bayangkan, inilah kondisi hati orang-orang Israel, ya. Inilah kondisinya pada waktu itu. Sekarang kita lanjut kembali dengan pertanyaan di ayat yang kelima dalam Bilangan pasal 21. Bentuk perlawanan bangsa Israel, ya, yang lain apa? Orang Israel bertanya kepada Musa, "Supaya kami mati di padang gurun ini?" Nah, itu kata orang Israel. Jadi orang Israel melontarkan satu perkataan, "Supaya kami mati di padang gurun ini." Nah,
Apa artinya perlawanan mereka yang mengatakan supaya kami mati di padang gurun ini? Kalau kita perhatikan saudara, bahwa Allah tidak pernah mempunyai rancangan yang buruk kepada siapa saja, termasuk kepada umat pilihannya. Dan Allah tidak jahat, dan Allah justru menunjukkan kasih-Nya. Coba perhatikan di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, di mana Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa dan Allah menyediakan keselamatan. Coba lagi dilihat dalam Kejadian pasal yang keempat, di mana Kain dan Lamek juga melakukan pembunuhan, tapi Allah mengasihi mereka, memberikan kesempatan sampai kepada mereka. Lihat Kejadian pasal yang keempat. Kemudian lagi berlanjut, di mana kejahatan manusia bertambah banyak dalam Kejadian pasal 6, tetapi Allah masih memberikan kesempatan sampai 120 tahun, saudara. Ya, coba perhatikan lagi dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan sekarang ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka mengatakan bahwa pembebasan yang dilakukan oleh Allah melalui Musa itu adalah bencana yang dapat membunuh mereka, dengan berkata, apakah supaya kami mati di padang gurun ini adalah keluhan lontaran sikap hati orang Israel ketika ada di padang gurun. Jadi mereka mengatakan bahwa keluar dari Mesir adalah satu kebodohan yang membuat mereka binasa. Itu anggapan yang hati mereka yang telah yang telah mengeras gitu saudara di tengah perjalanan. Nah, kita akan melihat kembali mengenai mengapa mereka melakukan perlawanan, mengapa orang Israel itu melakukan perlawanan. Karena mereka telah muak menerima makanan hambar, ya. Jadi salah satu ada penyebabnya mengapa mereka telah muak hati mereka di tengah perjalanan, gitu ya. Mengapa mereka muak, gitu ya. Nanti dibahas di berikutnya, oke? Tetap lihat video ini di berikutnya, ya saudara.